Di pagi hari ini tanggal 24 Maret 2025 jam setengah 4 pagi aku mau mudik ke Kebumen. Tadi setar kita dari Jakarta Barat ya, dari setengah 4, dan sekarang kurang lebih kayaknya udah mau jam 4 ya, baru sampai di mana nih, kayaknya di daerah Casablanca ya. Dan mudik kali ini kita berempat ya, yang satu tadi di depan dia pakai motor Beat, dan saya mudik kali ini itu menggunakan motor Supra Bapak ya. Saya bersama saudara saya. Semoga mudik kali ini diberikan kelancaran, keselamatan sampai tujuan ya. Amin amin ya robbal alamin. Nanti perjalanan ke Kebumen itu paling lama kurang lebih itu nanti 12 jam ya. Itu kalau apa namanya, kita nggak banyak istirahat dan nggak banyak berhenti ya, intinya lah ya. Karena saudara saya baru kali ini dia itu ikut mudik lebaran ya, naik motor maksudnya. Karena sebelumnya dia itu udah lama banget tidak mudik menggunakan motor ya. Semoga enggak itu ya, apa namanya, enggak cepet capek. Tapi mestinya kalau mudik lebaran pakai motor itu pasti otomatis capek lah ya. Karena tahu sendiri motor itu gimana ya, ya pokoknya kalau mudik pakai motor itu siap-siap capek lah ya. Karena nggak bisa sesantai kalau kita mudik naik mobil tinggal duduk ya enggak. Oke, mungkin nanti videonya kita sambung lagi ya ketika nanti sudah ada di Bekasi mungkin. Oke, jadi kali ini saya baru pertama kali lewat jalan sini ya, karena sebelumnya saya itu nggak lewat sini. Saya ngikutin adik saya tuh yang depan yang lampunya kelap-kelip pakai motor Beat. Jadi ini pertama kalinya saya lewat sini ya, nggak tahu ini lewat daerah mana ya. Kurang paham saya. Oke, kalau dilihat di sekitaran Jakarta kayaknya pemudik itu belum kelihatan ya. Apa karena memang ini waktu pagi hari sudah pada sampai Pantura yang mudik? Nggak tahu sih, kemungkinan sih seperti itu. Ini meskipun gue mudik pakai motor Super Babak, nah ini menurut gue masih enak banget nih, masih bisa dibawa ngebut. Cuma karena saudara saya berat badannya lumayan berat jadi kita lari di angka paling kenceng ya di 80 lah ya, nggak usah kenceng-kenceng.
katanya mau belok dia. Ini lewat mana sih ya, aku juga kurang paham. Masalahnya saya baru pertama kali lewat sini. Melayu ini nang balung puluh baik tapi tung puluh balung puluh jangan tanah kayak melakukannya aja kencang-kencang. Jam 4 ya, kurang lebih jam 4 kita itu udah sampai di jalan yang menuju perempatan Bekasi ya. Ini biasanya kalau dulu saya berangkat habis maghrib pasti di sini itu macet sekali. Sampai-sampai gue berhenti karena saking macetnya ngabisin bensin. Wes, sepanjang jalan dari Jakarta sampai Bekasi ini itu jalannya mulus sekali, nggak ada lubang ya, meskipun ada jalan yang mungkin nggak rata ya. Ya meskipun jalannya halus, kita itu harus hati-hati lah ya, karena perjalanan malam itu kadang bikin ngantuk. Tapi alhamdulillah tadi saya sudah tidur meskipun sebentar ya, 1-2 jam. Jadi sekarang nggak ngantuk. Biasanya kalau berangkat habis maghrib itu subuh-subuh ngantuk guys. Makanya kita itu di sini berangkat apa namanya jam 3:30 lah ya. Ini dia di perempatan Bekasi. Kalau biasanya kita itu dulu sering pulangnya lurus ya guys ke sana. Sekarang kita mau ambil ke arah kanan aja. Oke, dalam lampu hijau. Buat yang pertama kalian mudik lewat dari tadi perempatan Bekasi terus kalian belok kanan, hati-hati ya guys, kalian itu jangan sampai salah jalan kayak saya dulu. Padahal saya dulu itu udah pernah lewat sini ya, tapi nggak tahu kenapa saya itu bisa sampai salah jalan gara-gara naik flyover yang kedua ya. Jadi nanti ini kan naik nih, nanti kita kan ke kiri, kalian itu nanti jangan ambil arah flyover ya, kalian lewat bawah. Kalau lewat flyover itu kayaknya ke arah mana ya, ke arah mana ya, saya juga kurang paham. Pokoknya saya dulu itu kesasar lewat situ ya guys, padahal itu dulu udah kedua kalinya saya lewat sini. Nggak tahu kenapa kok bisa gitu kan, kita maksudnya saya itu kesasar. Oke ya, kalian di sini nanti ambilnya kanan ya, kalian jangan naik ke atas. Jangan sampai kayak saya dulu naik ke atas akhirnya kita cari jalan sampai mengandalkan Google Map. Nah kita itu arah terminal Bekasi guys, jangan sampai kalian naik ke atas. Dulu waktu sama adik saya pulang di sini itu dulu pernah kehabisan bensin guys. Karena ampere bensinnya adik saya itu dulu mati. Nah dia itu speedometernya nggak dipasang sih, dipasang ding tapi mati. Kehabisan bensin, kita dorong, aduh, dari mau bensin nggak ada, ya udahlah akhirnya di step dulu.
tahu ini jam berapa ya, cuman kalau di sini itu udah kelihatan orang-orang yang pada mudik ya, lumayan tadi. Aduh, kalau pulang malam gini sebenarnya ngeri lubang guys. Enaknya itu adem ya kan, nggak panas, mesin juga nggak gampang panas. Cuma ya kalau mudik malam begini itu gimana ya, cuma takut lubang doang sih, nggak kelihatan. Sebenarnya tadi lurus baik, lurus. Sebenarnya tadi mau mencoba lewat atas, cuman ini yang depan udah kebebasan, ya udahlah lewat sini aja. Aduh, ciri orang keton. Astagfirullah, ini kalau pulang malam kan kadang-kadang lubang nggak itu kelihatan. Udah. Ini lampunya masih lampu standar alias lampu mata ayam ya, kalau orang-orang pada bilang. Ngeri guys kalau ada lubang nggak kelihatan, serius. Hayya, talane lek banget. Bisa dah di jalan jelek banget. Jadi kalau lewat bawah sini itu lewat pasar ya, dan nanti di depan itu ada rel. Itu apa namanya, stasiun mana ya, apakah Bekasi Timur apa mana ya. Masalahnya saya meskipun sering mudik pakai motor, cuman nggak tahu daerah-daerahnya. Astagfirullah. Sebentar lagi kayaknya kita masuk ke daerah Karawang kalau nggak salah ini. Aduh, tadi waktu di apa namanya, yang lewat bawah yang ada relnya itu, yang di Bekasi Timur kalau nggak salah ya. Aduh, banyak lubang guys. Aduh, lubangnya banyak banget. Jadi kalau kalian mau lewat situ hati-hati, mending lewat flyovernya aja sih, kayaknya lebih aman. Kita baru saja masuk di Karawang ya, baru saja. Dan di Karawang ini udah banyak banget pemudik yang pakai motor ya. Cirebon, Jawa Tengah lurus. Oke. Nah, kalian lihat guys, ini semua yang berhenti itu pemudik guys. Let's go. Ya, ini dari sekian banyak motor, ini pemudik guys. Oh ya, jadi ini saya mudik
Hamin 6 ya, apa Hamin 7. Oke, kita masuk di Jalan Lingkar Karawang ya. Dan ini untuk pertama kalinya saya lewat sini ya. Biasanya saya itu lewat kota gitu. Kita lewat kota, lewat kota Karawang. Gak apa-apa lah, sekali-kali lewat sini biar tahu kondisi jalan sini ya. Siapa tahu nanti kalian mau beda lewat sini, tapi kebanyakan pasti lewat sini sih daripada lewat kota. Kalau lewat kota itu takutnya kena macet aja guys kalau di jam-jam tertentu. Ini lewat lingkar luar Karawang. Kalau sebelumnya kemarin saya itu nonton di sini kayaknya masih banyak lubang. Nggak tahu nih sekarang lubangnya udah pada ditutup belum, karena ngeri aja sih kalau kena lubang. Ya kan yang ditakutin pemudik kan lubang kan. Ya kalau ibarat lubangnya sedikit, maksudnya nggak gede, itu masih mending. Coba kalau lubangnya lebar, bisa guling tuh, bisa jatuh. Padahal kemarin dinas pekerjaan umum apa sih namanya menjanjikan jalan sebelum Hamin 10 itu udah halus ya, tapi ternyata kemarin malam saya itu nonton orang-orang yang bikin konten itu masih banyak banget yang berlobang. Aduh, khususnya di mana itu ya, di yang setelah Cirebon kalau nggak salah, jadi di daerah Brebes ya. Semoga aja sekarang sudah ditutup lubangnya, maksudnya biar para pemudik aman ya. Itu kan tadi dia kena jalan gak rata bekas tempelan sampai loncat. Ya mending begitu sih, mending ada tempelan gitu daripada lubang, kan ngeri kalau lubang mah. Aduh, ini sekarang di Jalan Lingkar Luar Karawang ya, dan tadi lumayan banyak pemudik, semuanya pada ngebut-ngebut. Kalau gue mah nyantai aja dah, karena gue boncengan. Kalau apa namanya, kita cepet-cepet capek nyantai aja lah. Aduh, kita sudah sampai di SGC ya. Nggak tahu ini adik saya di depan atau di belakang, nggak kelihatan. Kalau kata saudara saya sih katanya di depan, tapi dari tadi nggak kelihatan. Biasanya dia kalau saya ketinggalan ditungguin, gue mah curiga dia di belakang tau. Kira-kira di depan apa di belakang ya. Dan ini udah subuh ya, udah subuh ya, kira-kira jam berapa ya, ya hampir jam 5 lah ya, udah mau siang ya. Repot kalau kayak gini, kalau ngeblok gitu nggak ada jam tangan, jadi nggak tahu jam-jamnya. Oke, kita sampai di Simpang Jonim ya. Simpang Jomin. Kalau kata orang-orang, the real of Pantura ini titiknya di sini ya, meskipun aslinya bukan. Di Simpang Jomin masih sepi, apa mungkin karena ini subuh-subuh jadi nggak ada orang.
Dan kalau menurut saya sih ini pemudik masih sepi, meskipun di hari-hari kemarin, dari hari Jumat, Sabtu, dan malam Minggu itu udah ada sebagian yang mudik. Tapi kalau menurut aku ini masih sepi. Aduh, nggak ketemu si Jeffrey di mana ini. Gue berhenti dulu aja deh, cari informasi. Ayahnya nang buri lik, ayahnya nang buri, ayahnya. Oke teman-teman, jadi saya tadi habis istirahat, terasa banget pegelnya. Maklum lah, umur kepala udah 3. Sedikit-sedikit udah capek. Aduh, ini parah banget jalannya guys. Banyak lubang ya di Karawang, harus hati-hati. Sekarang sudah pukul 5:30 pagi ya. Langit sudah mulai kelihatan, ada cahaya mataharinya. Aduh, udah pagi malah rasanya dingin banget guys. Biasanya kalau berangkat jam berapa ya, jam 11 malam itu, kalau jam segini udah sampai di Cirebon ya. Tapi ya kita santai saja lah, karena apa sih yang dikejar ya kan, mending kita nikmatin perjalanan mudik kali ini ya. Nah, itu dia adik saya sama temennya, yang lampunya kelap-kelip. Itu yang dibonceng temen saya dulu, temen yang selalu nemenin aku konten ya waktu lebaran, mudik lebaran. Kemarin sebenarnya aku tuh mau boncengan sama dia, cuman saudaraku dia tuh ngajak, katanya pengen pulang naik motor. Oh ya udah, akhirnya saya itu boncengan sama saudara saya. Sebenarnya adik saya juga, aduh bahaya banget tuh bang guys. Sebenarnya adik saya juga ada motor, cuman karena kemarin kita udah sip, maksudnya udah sepakat kita pulang berempat. Tuh, lubangnya ngeri anjir. Karena kemarin sudah sepakat kita pulang berempat, jadi ya udah adik saya itu sama teman saya. Sebenarnya kemarin sih niatnya kita itu pulang berlima, cuman karena teman saya itu mengalah karena di apa namanya dapat kerja, masih banyak kerjaan ya, jadi ya udahlah dia ngalah.
Sebenarnya kemarin juga aku itu pulang malam ini itu nggak boleh sama bos karena masih banyak kerjaan, tapi ya gimana ya, karena dari lama itu udah sepakat bakal mudik tanggal sekian. Nggak enak aja itu kan sama saudara sama temen juga, jadi ya alhamdulillah sih diizinin pulang. Jam setengah 6 kita masih ada di Karawang ya, berangkat tadi jam setengah 4 pagi. Santai aja lah, yang penting selamat dan aman. Oke, jadi kita sudah masuk di Subang ya, di Kabupaten Subang. Jalannya agak jelek sedikit, nggak rata ini. Kita pelan saja lah. Sinar matahari udah kelihatan ya guys, sudah langitnya sudah kelihatan kuning-kuning. Dan sekarang jam 6 pagi, jam 6 kurang lah ya, karena tadi baru istirahat terus berangkat setengah 6 ya, setengah 6 pas kita berangkat. Kondisi Pantura saat ini, kalau sekarang ini pemudik masih jarang-jarang ya, ada satu dua doang. Dibilang masih sepi lah ya. Kalau tanggal 24 itu H-7 atau H-6 sih guys. Karena kadang perhitungan orang itu berbeda-beda. Bisa dipastikan nanti sampai Kebumen kayaknya bisa siang atau mungkin sore lah ya, karena kita mah nggak ngejar-ngejar waktu amat. Yang penting perjalanan itu dinikmati lah ya, nggak usah kencang-kencang. Lagian kalau kencang juga gimana ya, takut itu apa namanya, kejeglong aja kalau ada lubang. Mending kita di bawah santai aja lah, paling ngebut-ngebut juga di angka 80 ya. Oh iya, buat kalian yang kalau mudiknya malam, yang perlu diperhatikan itu ketika ada jembatan ya guys, hati-hati karena hampir setiap jembatan itu kan jalannya nggak rata dan ada lubang, kayak tadi di daerah Karawang. Aku itu coba nyalip dari sebelah kanan, ternyata apa namanya, di pas jembatannya itu lubangnya gede banget guys. Pokoknya hati-hati lah ya buat yang mudik malam, takutnya kena lubang, jatuh, aduh bahaya. Nggak tahu ini, katanya kemarin sebelum H-10 Lebaran udah apa namanya, udah selesai penambalan jalannya, tapi seperti yang saya lihat sendiri itu masih banyak lubang-lubang ya, terutama itu kalau kita lewat atas jembatan itu, sebelum kita naik ke jembatan pasti lubangnya itu ya menakutkan. Kalau andaikan kata kena terus jatuh, aduh bahaya lah pokoknya lah. Ini speedometernya kata kutip karena itu guys, apa namanya, akinya sawah. Ini aja kalau apa namanya lagi nyalain lampu sen itu kedipnya nggak normal guys. Nggak apa-apa lah, yang penting motornya masih sehat, bisa buat mudik. Ya, ini di kecepatan 70
udah pas lah ya buat aku yang umurnya udah kepala tiga alias 30 lebih lah, dia 30 lebih dikit sih. Kalau dulu mah iya, waktu muda kalau udah di Pantura itu senangnya kebutan. Ya sekarang kita udah punya anak, lebih mementingkan itu sih, keselamatan daripada kecepatan. Ini di Subang jalannya bagus, cuman tadi di pas perbatasannya aja sih jelek. Sepanjang kesini bagus, belum ada lubang. Nggak tahu sih kalau nggak lihat, tapi kayaknya sih nggak ada. Cuman kadang ada yang ke arah atas sih, ya emang iya. Ya namanya juga jalan aspal. Kalau apa namanya kena hujan sedikit, kadang-kadang itu apa namanya kan apa namanya ya pokoknya kalau musim hujan itu itulah aspal mudah rontok lah, beda dengan jalanan cor beton. Pamanukan Indramayu lurus. Ngomong-ngomong, pada mau mudik kapan nih? Kalau saya sih seringnya kalau nggak min 7 ya min 6 lah ya. Karena sebenarnya aku tuh males banget kalau ada yang kata kita pulang apa macet-macetan itu gimana ya, terlalu menguras tenaga. Apalagi kalau udah ketemu siang itu panasnya luar biasa. Gue tadi udah ngomongnya sama adek saya nggak usah kenceng-kenceng lah ya. Kayak tadi aku tertinggal karena susah ngejalip mobil truk. Bayangin aja mobil truk 3, kanan kiri semua jalan tutupin sama truk. Sebenarnya gue itu kalau mudik lebih senang itu sih naik motor gitu kan sambil ngevlog daripada naik mobil. Ya meskipun naik motor itu apa namanya capek, tapi punya kesenangan tersendiri lah ya. gua itu bawa apa namanya baterai cuma 2 ya. Baterai yang satu ori bawaan dari GoPro-nya, dan yang satu kemarin beli dock charger merek Telesin plus satu baterai yang warna kuning. Nah, nanti kita kalau itu tahu nanti bagus apa enggak baterai Telesin yang warna kuning. Tapi kalau apa namanya pernah lihat review, kalau baterai Telesin yang warna kuning dibandingkan baterai GoPro yang bawaan dari GoPro-nya, itu lebih awetan Telesinnya sih. Nggak tahu, nanti ini saya buktiin sendiri. Ya kalau di Pantura ini kalau udah jalan lurus pengennya ngebut lurus halus gitu, jadi pengen ngebut. Oh ya, baterai Telesinnya itu kalau nggak salah satu bijinya harganya ambil 200.000 sih, nggak sampai 200.000. Nggak tahu deh. Masalahnya kemarin saya itu belinya paketan sih. Coba nanti kalau apa namanya kita lihat lagi yang cuma baterai aja itu berapa harganya.
malam nggak dingin, pagi malah dingin banget ini awannya. Tuh, berkabut sawahnya, dan cuacanya apa namanya, berawan. Tadi sebelum berangkat saya itu menargetkan sampai Cirebon itu jam 7. Tapi nyatanya ya karena takut kena lubang gitu ya, jadi nggak berani ngebut-ngebut. Lagian juga kalau ngebut kayaknya adrenalinnya itu udah nggak kayak anak muda lagi, lebih memilih kenyamanan sih ya kalau udah umur 30 tahun mah. Ini kayaknya kalau nggak salah jam 6 pagi deh. Berawan jadi mataharinya ketutup nih. Ini kira-kira nanti aman gak nih? Biasanya kalau yang sering lewat Pantura itu, kalau udah sampai Cirebon itu ada sebagian orang yang menghindari jam-jam tertentu ya. Makanya banyak yang bilang itu kalau sebelum jam 7 harus sudah melewati kota Cirebon. Kalau gue sih ya santai aja lah, kalau emang bersalah, kalau emang salah ya aku terima. Tapi kalau emang nanti diberhentiin dengan alasan yang nggak masuk akal, gue tetap nggak mau. Harus kita itu apa namanya ya, ya pokoknya kalau intinya nggak bersalah gitu, kalau alasannya nggak jelas, gue berani ngelawan guys. Yang dimaksud ngelawan itu kita itu membela diri. Nah, ya seperti itu. Karena dulu aku juga pernah waktu mudik bareng istri, pas jam 12 malam di kota Cirebon itu ada operasi gabungan guys, ada operasi gabungan. Nah, terus aku dari awal masuk barisan polisi no ya, gue itu aman-aman aja, nggak diberhentiin. Tiba-tiba udah mau habis nih barisan polisinya, tiba-tiba saya diberhentiin. Oke, aku berhenti. Terus saya tanya, kenapa Pak saya diberhentiin? Katanya aku itu masang apa itu namanya, lampu alis, katanya itu nggak boleh. Nah, terus aku ngerasa kayak gimana gitu ya, cuma karena lampu alis kok nggak boleh dipasang, emang kenapa gitu kan? Apa itu membahayakan pengendara lain dan saya, itu maksudnya. Kecuali kalau saya itu mengganti lampu utama yang nggak standar gitu kan, aku tuh oke lah, aku salah ya. Ini cuma karena lampu alis masa baru mau ditilang guys? Nggak basa-basi, langsung aja bilang aku tilang ya gitu. Maksudnya apa gitu, lucu aja gitu, nggak nyebutin kesalahan, tiba-tiba ngomong aku tilang kan. Aduh, kacau emang. Nah, dalam hal itu saya itu nggak mau ditilang. Saya bilang, saya bilang kenapa sih cuma karena lampu alis saya harus ditilang gitu kan? Emang ini melanggar gitu kan? Akhirnya saya itu dibawa ke pos, nggak tahu, suruh ngomong sama komandannya. Apa masalahnya? Itu katanya aku nggak boleh pasang lampu alis. Emang alasannya kenapa nggak boleh? Nah, apa itu membahayakan pengendara lain atau saya gitu? Akhirnya ya, kita adu argumen di situ. Akhirnya saya dilepasin guys. Kalau menurut gue itu terlalu kocak. Itu bukan maunya lain, cuman aneh aja gitu. Masa karena kayak gitu saya tuh salah? Ada aja emang. Aduh.
Aduh, ditinggal lagi sama adik saya. Masih di Subang, dan ini anginnya kencang banget guys. Mumpung jalannya lagi enak, kita tarik gas tipis-tipis sih. Tapi dari tadi nggak nyampe 100 sih, paling 90. Takut guys, ngapain coba kenceng-kenceng ya guys ya. Aduh, ini anginnya kencang banget nih, dingin. Ternyata motor Supra enak juga guys, enteng dia. Dulu waktu aku ke Jakarta, ini pakai motor ini juga ini, karena dulu saya suruh bawain, saya sendiri nggak boncengan, dari Kebumen ke Jakarta itu cuma 8 jam guys, dan itu juga nggak nyangka. Tapi perlu kalian ingat ya, aku itu istirahat itu cuma 1 kali. Dari Kebumen saya istirahatnya di Indramayu. Nah udah tuh di Indramayu, terus aku lanjutin dari Indramayu langsung ke Jakarta. Nah, jadi berarti cuma 1 kali, paling cuma ngisi bensin. Cuma ngisi bensin ya. Sejuk banget guys. Tarik gas lagi, mumpung lagi longgar. Kalau di jalan Pantura itu, kalau udah lihat jalan enak itu pengennya tarik gas terus guys. Tapi sadar diri lah ya, sadar diri, karena adrenalinnya udah berkurang dan lebih mementingkan keselamatan ya. Jadi ya kalau udah mau nyampe di angka 100 pasti diturunin lah ya. Kalian kalau lagi rencana mudik, ada nggak sih yang ngomong begini, nanti pelan-pelan aja ya, yang penting nanti nyampe. Tapi nyatanya kalau udah masuk Pantura ya udah lupa sama omongannya, pengennya ngebut terus. Ini aja adik saya jauh lah di depan. Oke lah, kita kasih tipis-tipis. Kecepatan di hampir 90 ya, mentok 90. Dan ini belum saya gaspol ini, paling kalau di gaspol di angka 100 ya. Cuman aku boncengan nggak enak aja, apalagi ini kan motor bukan punya saya juga. Kalau naik kata masuk lubang itu kan jadi nggak enak. Iya kan, jadi ya tahu diri aja deh lah. Ini kalau apa dipandang di 80 terus kena angin kayak goyang-goyang ini guys. Dan ciri khas dari motor Supra bapak, batoknya getar guys. Ini kalau lagi gigi 2 ini batoknya getar semua ini.
flyover apa ya, saya kurang paham ini. Astagfirullah, jalannya enak banget. Sambungannya udah nggak rata guys. Wow, jalannya begini amat. Aduh, aduh, aduh. Batoknya sampai bunyi petok-petok. Ih, bener-bener ditinggal saya nih sama Ade nih. Ayah. Biasa pakai motor kopling. Ini motornya nggak kopling, tadi sempat kagok. Ih, mana koplingnya hilang. Ternyata saya pakai motor super bapak. Wih, nggak kelihatan ada saya ini. Gue selalu lupa kalau ini udah mentok. Pengen nambahin ini lagi, pengen nambahin lagi. Kan biasa kalau pakai MX giginya 5, ini 4. Kadang-kadang lupa gitu kalau udah mentok gigi 4. Memang kalau motor bebek ya, maksudnya motor bergigi itu enaknya kalau punya gigi 6 ya. Matahari masih ketutupan awan karena berawan. Asli anginnya kencang banget. Ngomong-ngomong, adakah yang sudah sampai kampung di tanggal 24 ini? Aduh. Oh, ternyata sudah banyak orang yang nyapu-nyapu ya di sini. Apa namanya? Udah mau dekat perbatasan. Makasih bang. Anjay. Ini tadi kalau nggak salah ini sudah sampai perbatasan Indramayu ya, yang banyak orang nyapu. Ini sudah jadi tradisi, apa namanya, tiap tahun ya kalau lebaran begini. Meskipun nggak lebaran ada juga sih, tapi kan cuma berapa, satu dua. Kalau di lebaran itu panjang guys, sampai depan masih ada. Tapi ini belum ramai banget ya. Kalau andaikan kata apa namanya,
Indramayu. Nggak tahu sekarang pukul berapa, apa udah jam 7 ya, nggak tahu sih, nggak apa jam saya. Pokoknya kalau sudah ada penyapu jalan ya, yang berbaris-baris di pinggir jalan, itu sudah masuk ke Indramayu guys. Ya, jadi dia itu perbatasan Indramayu Subang ya, atau Subang Indramayu. Ini aku nggak bisa lihat ampere bensin guys, nggak kelihatan aja, ini speedometernya gelap. Gimana sih ada saya? Apa saya ditinggal lagi nih? Aduh, kenapa kau tega meninggalkan saya? Aduh, ini kayaknya rokok saya ikut jatuh deh. Tadi pas lagi apa namanya itu, buang uang buat penyapu jalanan, kayaknya rokok saya ikut jatuh deh. Aduh, jatuh rokoknya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Itu di depan ada tulisan meme mudik apa ya? Kita penasaran. Oke, kita deketin. Bisa nggak nih? Masalahnya motor aja lebih kenceng daripada motor saya. Ayo, berjuang, berjuang. Ya, kayaknya nggak bisa deh, nggak kejar.